Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada pokok bahasan pengambilan keputusan dalam menghadapi dilema etik atau moral pelayanan kebidanan. Khusus pada slide kali ini kita akan belajar berkaitan dengan teori-teori pengambilan keputusan. Teori-teori pengambilan keputusan itu ada banyak, tetapi pada kesempatan kali ini kita hanya akan mempelajari 4 teori pengambilan keputusan. Teori-teori pengambilan keputusan yang sering digunakan itu ada 4. Yang pertama ada teori utilitarisme, kemudian ada teori deontologi, teori hedonisme, dan teori eudaimonisme. Teori pengambilan keputusan yang pertama yaitu teori utilitarisme. Dalam teori utilitarisme ini mengutamakan adanya konsekuensi kepercayaan akan kegunaan. Jadi pengambilan keputusan itu didasarkan atas kepercayaan akan suatu kegunaan atau manfaat. Dan pada teori ini mempercayai bahwa semua manusia itu mempunyai perasaan senang dan sakit atau tidak senang. Sehingga dalam mengambil suatu keputusan itu harus didasarkan atau dibuat yang seharusnya memaksimalkan kesenangan dan meminimalkan ketidaksenangan. Dalam teori ini mengandung prinsip umum atau meyakini prinsip umum bahwa suatu tindakan yang didasari moral akan menghasilkan kebahagiaan yang besar apabila menghasilkan suatu kebahagiaan atau menghasilkan suatu manfaat yang besar pula. Teori pengambilan keputusan sesuai dengan teorinya utilitarisme ini ada 2 bentuk. Yang pertama yaitu utilitarisme berdasarkan tindakan dan yang kedua utilitarisme berdasarkan aturan. Apa itu yang dimaksud dengan utilitarisme berdasarkan tindakan? Pada utilitarisme berdasarkan tindakan ini menganut prinsip bahwa setiap tindakan ditujukan untuk keuntungan yang akan menghasilkan hasil atau tingkatan yang lebih besar. Tindakan yang dimaksud di sini adalah tindakan suatu pengambilan keputusan. Jadi, tindakan pengambilan keputusan tersebut dilakukan untuk mendapatkan keuntungan atau hasil yang lebih baik. Kemudian, apa yang dimaksud dengan utilitarisme berdasarkan aturan? Di sini dikatakan bahwa aturan yang baik akan menghasilkan keuntungan yang maksimal, sehingga suatu pengambilan keputusan itu apabila didasarkan pada suatu aturan yang baik, maka tentunya akan mendapatkan hasil yang maksimal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan teorinya utilitarisme ini, suatu tindakan individu itu harus didasarkan atas prinsip kegunaan dan aturan moral. Dan tindakan dikatakan baik bila didasari aturan moral yang baik. Siapa tokoh di balik teori utilitarisme? Ini ada 2 tokoh, yaitu yang pertama ada filsuf John Stuart Mill, kemudian ada juga Richard B. Brand. Menurut filsuf John Stuart Mill bahwa kesenangan dan kebahagiaan dapat dinilai secara kualitatif, artinya di sini dilihat atau berdasarkan kualitasnya, bukan kuantitasnya, sehingga dikatakan kebahagiaan itu tidak bisa dihitung.
suatu perbuatan itu dinilai baik jika kebahagiaannya atau rasa bahagianya itu mengalahkan kesedihannya. Dan di sini menurut filsuf John ini bahwa tidak ada seorang pun yang tidak berguna bagi orang lain. Kebahagiaan terbesar adalah milik semua orang yang bisa dirasakan dan berguna bagi banyak orang. Sedangkan menurut Richard, di sini bahwa perbuatan dinilai baik secara moral jika sesuai dengan aturan moral yang berlaku dan berguna pada suatu masyarakat. Sehingga dapat dikatakan suatu pengambilan keputusan itu dikatakan baik apabila keputusan itu diambil berdasarkan aturan moral yang berlaku di masyarakat. Teori pengambilan keputusan yang kedua yaitu teori deontologi. Tokoh dari deontologi ada Immanuel Kant dan W.D. Ross. Menurut Immanuel Kant, sesuatu dikatakan baik apabila kehendak yang baik. Seperti misalnya kesehatan, kekayaan, kepandaian, itu akan menjadi baik jika digunakan dengan baik oleh kehendak manusia. Tetapi jika kekayaan, kesehatan, kepandaian tersebut digunakan dengan kehendak yang jahat, maka akan menjadi jelek. Kehendak akan menjadi baik jika bertindak karena kewajiban. Bertindak sesuai dengan kewajiban tersebut disebut dengan istilah legalitas. Tentunya kalau seseorang bertindak karena motif tertentu atau keinginan tertentu, berarti tindakan tersebut disebut dengan tindakan yang tidak baik. Kemudian menurut W.D. Ross, di sini W.D. Ross mengatakan setiap manusia itu memiliki intuisi akan kewajiban. Setiap orang itu memiliki intuisi akan kewajiban untuk mengatakan kebenaran, di mana ini merupakan kewajiban utama, termasuk juga kewajiban untuk setia, ganti rugi, terima kasih, kewajiban untuk berbuat baik, adil, dan sebagainya. Dengan memahami kewajiban-kewajiban tersebut, maka seseorang tersebut akan terhindar dari keputusan yang menimbulkan konflik atau dilema. Teori pengambilan keputusan yang ketiga yaitu teori hedonisme. Tokoh dari hedonisme ada Aristippus, Epikuros, dan ada John Locke. Menurut Aristippus, sesuai kodratnya, setiap manusia itu mencari kesenangan. Tentunya dengan menghindari ketidaksenangan. Tetapi dalam mencari suatu kesenangan itu ada batas-batas yang harus dipatuhi. Sehingga dalam mengambil suatu keputusan, itu sesuai dengan kesenangan orang tersebut, tetapi ada aturan-aturan yang membatasi dalam apa yang dia ambil. Dan hal yang paling penting adalah dalam menggunakan kesenangan tersebut harus digunakan dengan baik. Tidak boleh terus membawa hasil keputusan yang menyenangkan tersebut untuk hal-hal yang tidak baik. Sedangkan menurut Epikuros, tujuan akhir dari kehidupan suatu manusia itu adalah kesenangan.
Tetapi kesenangan yang dimaksud Epikuros di sini tidak hanya kesenangan indrawi saja, tetapi juga kesenangan di mana berkaitan dengan kebebasan dari keresahan jiwa. Sedangkan menurut John Locke di sini, pengambilan keputusan itu disebut baik bila meningkatkan kesenangan, dan begitu juga dengan sebaliknya. Pengambilan keputusan itu dikatakan jahat apabila menimbulkan ketidaksenangan atau mengurangi dari kesenangan. Teori pengambilan keputusan yang keempat yaitu teori eudemonisme. Tokoh dari eudemonisme yaitu Aristoteles. Dalam bukunya yang berjudul Etika Nikomakea, Aristoteles mengatakan bahwa setiap kegiatan manusia mengejar suatu tujuan. Tentunya tujuan yang ingin dicapai adalah tujuan yang baik. Meskipun seringkali kita akan menemui orang yang mencapai suatu tujuan itu untuk mencapai tujuan yang lain lagi. Dan juga di sini Aristoteles sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Epikuros bahwa semua orang akan sepakat bahwa tujuan akhir hidup manusia adalah mencapai kebahagiaan. Di mana seseorang itu akan mampu mencapai suatu tujuannya jika menjalankan fungsinya dengan baik, di mana manusia memiliki keunggulan yaitu dengan memiliki akal dan budi, sehingga harapannya dapat menjalankan semua fungsinya dengan baik sehingga akan mencapai suatu kebahagiaan, di mana di sini manusia akan mencapai kebahagiaan dengan menjalankan kegiatan-kegiatan yang rasional. Itu tadi teori-teori pengambilan keputusan. Ada 4 teori beserta dengan tokohnya masing-masing. Dengan dasar teori-teori pengambilan keputusan ini diharapkan kita nanti mampu untuk mengambil keputusan. Tentunya apa yang kita lakukan nanti berkaitan dengan kegiatan kebidanan, di mana kita tidak terlepas dari suatu tugas yaitu mengambil suatu keputusan. Sementara itu apa yang bisa saya sampaikan di slide kali ini. Semoga slide ini bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.